Halo adik-adikku, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Gimana? Masih pada semangat ya? Masih dong ya. Semangatnya dirawat terus adik-adikku, jangan sampai kendor, jangan sampai down, jangan sampai turun. Ya, stabil lebih bagus, meningkat lebih bagus lagi. Oke, kali ini kakak akan coba bahas tentang konsep atau teori di fisika tentang gerak. Ya, gerak yang kita kenal sehari-hari ya. Ternyata ada gerak yang real, ada juga gerak yang masih spekulasi. Ya. Oke, mari kita lihat tentang gerak. Gerak adalah perubahan posisi dari sebuah objek dalam ruang waktu. Itulah gerak. Nah, besaran-besaran di gerak apa saja. Jadi selalu kalau kita bicara gerak selalu muncul besaran-besaran ini. Apa saja besarannya? Adalah jarak tempuh, perpindahan sebuah objek. Oke, kita lihat dulu apakah cukup. Oke, masih tercover ya, masih tercover. Perpindahan yang berhubungan dengan jarak biasanya kelajuan. Ini juga besaran yang selalu muncul di gerak ya, kelajuan. Yang berhubungan sama perpindahan adalah kecepatan. Nanti kecepatan bisa dibagi lagi. Ada kecepatan rata-rata, ada kecepatan sesaat. Lalu setelah kecepatan, jika ada penambahan kecepatan, maka ada istilah percepatan. Lalu jika ada pengurangan kecepatan, artinya kecepatannya makin lama makin berkurang, maka muncul yang namanya perlambatan. Oke ya, itulah besaran-besaran yang ada pada gerak. Lalu kita lihat sekarang gerak ada berapa dimensi? Ada gerak satu dimensi, ada gerak dua dimensi, ada gerak tiga dimensi, ada gerak empat dimensi, ada gerak lima dimensi, 10 dimensi, bahkan 11 dimensi. Ya. Tapi yang real, yang tidak spekulatif ya, ini real. Pasti tidak spekulatif. Nah, yang ini masih spekulatif, masih teoritis ya. Belum ada eksperimen yang bisa membuktikannya. Tapi kita tahu yang 5 dimensi ini adalah gabungan antara 4 dimensi dan 1 dimensi tambahan. Nah, ini yang 10 dimensi adalah 4 dimensi, 6 dimensi tambahan, juga begitu. 11 dimensi berarti 4 dimensi dan 7 dimensi tambahan. 4 dimensi itu apa? Ruang dan waktu. Ya, ruang dan waktu. Ini yang 5 dimensi dikenal dengan teori Kaluza-Klein. Ya, 5 dimensi terkenal dengan teori Kaluza-Klein. Teori yang menyatukan tentang gaya-gaya fundamental antara elektromagnetisme
dengan gaya fundamental. Nah, sementara yang 10 dimensi adalah dia bicara tentang teori string, teori dawai. Teori string dawai. Sementara yang 11 dimensi dia bicara tentang teori M. Menyatukan gaya-gaya fundamental seperti gaya nuklir, gaya elektromagnetisme disatukan ya di teori M ini. Oke. Sekarang mari kita tinjau gerak 1 dimensi. Oke, kita geser. Kita geser deh supaya cukup ya. Oke. Gerak 1 dimensi. Gerak yang 1 dimensi gerak ke arah sumbu X saja, gerak ke arah sumbu Y saja, atau gerak ke arah sumbu Z saja. Jadi satu sumbu masing-masing deh ya. Nah, untuk gerak 1 dimensi ini sering disebut dengan namanya gerak lurus. Gerak lurus. Gerak lurus nanti bisa gerak lurus horizontal, bergeraknya horizontal, bisa juga bergeraknya vertikal. Oke ya. Nah, yang vertikal itu nanti dibagi 2 deh. Ya, dibagi 2. Gerak yang vertikal seperti dipengaruhi gravitasi, gaya gravitasi. Misalkan seperti gerak jatuh bebas. Ya, gerak jatuh bebas. Oke, kita lihat dulu spidolnya ya. Oke, gerak jatuh bebas alias GJB. Kemudian gerak vertikal ke bawah, sama-sama ke bawah, tapi ini tidak punya kecepatan tetap, tidak punya kecepatan awal, ini punya kecepatan awal. Lalu yang vertikal berikutnya adalah gerak vertikal ke atas. Ya, ini dipengaruhi gravitasi. Ada juga yang tidak dipengaruhi gravitasi. Ya, artinya nanti kemungkinan percepatannya tidak G, ya, tidak dipengaruhi gravitasi, melainkan dia bisa saja kita tarik benda itu ke atas, ya, dengan gaya yang melawan gravitasi. Jadi tidak dipengaruhi gravitasi, tidak dipengaruhi gravitasi. Ya, oke. Yang dipengaruhi gravitasi, percepatannya adalah percepatan gravitasi. Jadi ini semua dipengaruhi gravitasi, tepatnya gravitasi bumi, maka percepatannya adalah percepatan gravitasi. Nah, seperti itu. Ya. Ini percepatan gravitasi, ini percepatan gravitasi, ini A-nya positif, G-nya positif. Sementara yang gerak vertikal ke atas, A-nya adalah percepatannya min G. Kenapa? Karena gerak vertikal ke atas melawan gravitasi. Ya, gerakannya ke bawah, gerakannya ke atas tapi gravitasi ke bawah. Jadi melawan. Oke. Sementara yang tidak dipengaruhi gravitasi adalah A-nya, percepatannya. Percepatan yang bisa dicari biasanya lewat sigma F per M, hukum 2 Newton. Oke, itu gerak lurus. Nah, sementara gerak lurus yang horizontal dibagi lagi deh, nih, ya.
Ada gerak lurus tanpa percepatan, namanya gerak lurus berubah beraturan. Ada gerak lurus yang punya percepatan, namanya gerak lurus berubah beraturan. Kalau GLB kecepatannya tetap, nah, sementara kalau GLB percepatannya tetap, kecepatannya berubah-berubah. Nah, itulah gerak satu dimensi. Oke, rumusannya kalau di GLB cuma ada satu rumus, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sementara kalau GLDB, gerak lurus berubah beraturan, dia punya 3 bentuk rumus. Ya, rumus yang pertama tentang jarak tempuh adalah kecepatan awal kali waktu ditambah setengah AT kuadrat. Sementara mencari kecepatan adalah kecepatan awal ditambah percepatan kali waktu. Kecepatan dikuadratkan. Bisa juga kita mencari kecepatan pakai kuadrat kecepatan awal ditambah 2AS. Ini jarak horizontal. Ini waktu, ini kecepatan awal, ini kecepatan setelah sekian detik, ini jarak tempuh. Ya, atau bisa juga dia pakai minus deh. Itu berarti perlambatan. Nah, gitu ya. Itulah gerak satu dimensi dan ragamnya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke gerak 2 dimensi. Kita geser lagi. Gerak 2 dimensi. Gerak 2 dimensi, gerak yang sumbunya 2, ya, sumbu X sama Y boleh Y sama Z boleh X sama Z boleh, pokok 2 sumbu deh, ya. Oke, kalau ini 1 sumbu, ini 2 sumbu. Oke, jadi gerak 2 dimensi itu ternyata ada yang namanya gerak melingkar deh. Gerak melingkar. Ini gerak 2 dimensi. Dan gerak parabola. Gabungan 2 sumbu, ya. Gerak melingkar sering juga disebut gerak 2 dimensi atau gerak bidang, ya. Gerak pada bidang. Oke, gerak melingkar. Kita buat lintasannya berupa lingkaran. Nah, ternyata dia adalah paduan antara gerak lurus tangensial, GL yang tangensial, dipadukan dengan yang arahnya radial. Gerak yang arahnya radial. Jadi biasanya dia berupa tegak lurus deh, ya, gerak lurus, tegak lurus antara gerakannya dengan bisa jadi nih gayanya, ya. Jadi dia sambil bergerak sambil ditarik oleh gaya yang arahnya tegak lurus terhadap gerakannya, mengakibatkan lintasan yang ditempuh oleh benda itu adalah bergerak melingkar. Syaratnya dia harus bergerak terus-menerus deh. Harus bergerak terus-menerus. Ya, nggak boleh berhenti, karena kalau berhenti dia nggak akan melingkar. Oke, gerak melingkar juga nanti dibagi menjadi 2, gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Ya, jadi 2 dimensi. Dimensi Y katakanlah ini dimensi X. Nah, gitu ya. Begitu juga dengan gerak parabola. Dia juga gabungan dari 2 gerak, ya. Dimensi X dan dimensi Y. Biasanya gerak parabola itu adalah
gerakan yang lintasannya berupa parabola. Jadi gini deh, kita gambar ya, ini gerak parabola. Itu ya, dia ternyata gabungan dari dua gerak deh. Dimensi X dan dimensi Y. Dimensi X-nya adalah GLB. Oke, nggak kelihatan, kita geser. Dimensi X-nya adalah GLB, sementara dimensinya adalah GLBB. Dua dimensi. Y, X. Terbentuklah lintasannya parabola. Gerak parabola, Dek, sering juga disebut dengan gerak peluru atau gerak proyektil. Ya, gerak dua bidang. Dia bersyarat punya kecepatan awal, punya elevasi kemiringan. Ya, ini GLBB. Semua hal yang ditanya tentang yang vertikal, ngerjainnya pakai rumus GLBB. Semua hal yang ditanya tentang yang mendatar, ngerjainnya pakai rumus GLB. Jadi GLBB-nya jika ditanya yang vertikal, jadi sama aja mencari jarak vertikal, yaitu bukan S, kita bikin H. Ya, ada rumus di sini, bukan Veno tapi Venosin. Min setengah GT. Bentuk kedua nyari kecepatan adalah Veno, bukan Veno tapi Venosin. Apa ya, alfa T min. Venosin min GT. Sementara kalau nyari kecepatan pakai kuadrat adalah Venosin alfa kuadrat min 2G. Itulah ya yang kita mau cari, hal-hal yang vertikal ya, yang vertikal. Ya, sementara yang horizontal kita bisa cari pakai rumus GLB saja. GLB S, jarak kecepatan kali waktu. Kita ganti ini yang GLB ya, S kita ganti X. V nya bukan V ya, bukan V tapi V nol cos alfa kali T. Kenapa begitu? Karena kecepatan awalnya nanti harus kita proyeksikan. Ada yang sejajar sumbu X, namanya V nol cos. Ada yang sejajar sumbu B, kecepatan awalnya namanya V nol sin. Ya, oke. Ini dia. Jadi V nol-nya adalah V nol sin. Sementara kalau GLB, V nol-nya adalah V nol cos. Itulah ya, gerak dua dimensi alias gerak melingkar dan gerak parabola. Nah, sekarang kita masuk ke gerak tiga dimensi. Gerak berupa tiga dimensi. Ya, ini adalah berupa gerak spiral. Gerak spiral. Gerak spiral. Gerak spiral ini biasanya terjadi pada medan magnet. Medan magnetnya homogen. Ya, medan magnetnya homogen. Atau bisa juga medan listrik tidak sama, tidak homogen. Gitu ya. Medan magnet, medan listrik tidak homogen. Nah, sementara
kalau kita lihat medan-medannya deh, ini kalau gerak parabola terjadi di medan gravitasi. Ya, ini terjadi di medan gravitasi. Sementara kalau gerak melingkar itu terjadi di medan gravitasi, bisa medan gravitasi, terjadi juga pada medan magnet, muatan yang bergerak melingkar dalam medan magnet, gitu ya. Atau bisa juga pada medan listrik, bisa ya, medan listrik. Tinggal diatur saja bagaimana supaya terjadi gerak melingkar. Ya, ini biasanya medan listrik berhubungan sama muatan, bukan bermassa. Muatannya bermassa memang, tapi muatan listrik ini terjadi pada muatan listrik. Ini terjadi biasanya pada massa benda. Oke. Ini contohnya bisa kita lihat bagaimana elektron mengelilingi inti atom. Ya, gerak melingkar. Ini terjadi pada muatan listrik, bisa proton yang memasuki medan magnet dengan kelajuan tetap dan medan magnetnya homogen. Medan magnetnya dan kecepatannya saling tegak lurus. Ya. Oke. Sementara yang satu dimensi ini terjadi biasanya bisa pada medan magnet. Ya. Bisa pada medan magnet. Bisa terjadi pada medan listrik. Bisa terjadi pada medan gravitasi. Oke, itulah ya medan. Makanya menurut fisika yang lebih modern, itu gerak itu boleh dibilang tidak cukup hanya 4 dimensi. Ya, buktinya lihat tuh ya. Ada yang gerak 5 dimensi, ada yang 10 dimensi, ada yang 11 dimensi. Ya. Oke, segitu aja dulu adik-adikku. Semoga bermanfaat. Untuk pengetahuan bahwa gerak itu enggak seperti yang kita lihat ya. Sederhana ya, ternyata bisa juga terjadi hal-hal yang enggak sederhana. Ya, kalau misalkan tinjauannya adalah berupa tinjauan mikroskopik. 5 dimensi, 10 dimensi, 11 dimensi. Oke, semoga bermanfaat. Bye.